Pemirsa, kalau ngomongin kota yang kaya rasa, kaya budaya, dan kaya kreativitas UMKM, kota yang satu ini seolah merangkum semuanya. Penasaran? Terus ikutin liputan yang satu ini ya. Halo pemirsa FRN TV, kembali lagi bersama saya Karis Ginting dalam program Maragam Ragam. Dan saat ini saya sudah sampai di salah satu kota yang ada di Sumatera Utara, yaitu Pematang Siantar pemirsa. Nah, kalau Pematang Siantar ini terkenal dengan kesenian kebudayaannya dan juga aneka kulinernya nih pemirsa. Dan saya sudah sampai di salah satu event yang mana di sini banyak sekali pelaku UMKM yang menjajakan berbagai makanan mulai dari tradisional sampai kekinian ya pemirsa. Dan event ini ada satu keunikannya. Apa keunikannya? Nah, terus ikutin saya ya. Kota yang satu ini memang sudah terkenal surga kuliner di Sumatera Utara. Mulai dari jajanan legendaris, makanan khas daerah, hingga kreasi UMKM kekinian, semuanya bisa kita temukan di kota ini. Dan serunya lagi, berbagai event yang digelar di kota Pematang Siantar ternyata bukan cuma jadi hiburan, tapi juga menggerakkan roda perekonomian dan perputaran transaksi masyarakat. Nah, salah satunya event yang diadakan di Pematang Siantar adalah Pasar Nurlela. Bukan seperti pasar biasanya, karena di sini diisi dengan jajanan-jajanan yang enak dan produk kerajinan kreatif para pelaku UMKM Siantar. Pasar Nurlela ini kebentuk karena kami melihat situasi UMKM yang sedang low. Nah, di situ kami hadir. Tujuannya untuk meningkatkan yang pertama kualitas dari UMKM dan pendapatan dari pelaku UMKM tersebut. Baik para pelaku usahanya itu sangat cepat pertumbuhan ekonominya. Kita bisa lihat dari omset dan penambahan setiap outlet-outlet baru di setiap event ataupun di outlet mereka yang ada di outlet mereka masing-masing gitu. Kami di sini juga selain meningkatkan UMKM juga ingin melestarikan budaya, khususnya di Sumatera Utara ini. Dengan ramainya pengunjung, perputaran ekonomi pun meningkat. Mulai dari pedagang kuliner, pengrajin, merasakan langsung nih dampak positif dari event seperti ini. Ya, menurut saya untuk dengan diadakannya bazar-bazar ini ya sangat membantu dan sangat meningkatkan UMKM lah Kak. Ya makin banyak Kak, karena kan bazar-bazar ini kayak contohnya di Siantar ini kan baru pertama kali ada bazar-bazar kayak gini kan, itu membantu. Berbagai event yang terselenggara memiliki banyak keunikan yang menjadikan hal tersebut sebagai penarik pengunjung untuk datang. Seperti Pasar Nurlela yang mengusung tema menukar uang tunai menjadi tempu atau koin yang terbuat dari batok kelapa untuk transaksi di Pasar Nurlela. Selain ramah lingkungan, konsep ini juga memberikan pengalaman berbelanja yang seru dan berkesan. Kalau biasa itu berbelanja, transaksi itu menggunakan uang cash. Namun di Pasar Nurlela kita tidak menggunakan uang cash. Uang cashnya ditukar ke dalam satu koin. Bentuk koin tersebut namanya tempu. Itu hal yang unik. Jadi menggiring masyarakat agar ini menarik, unik gitu. Agar menciptakan rasa unik dan menarik ya. Jadi itu uniknya. Dan kemudian untuk sajian kuliner kita bukan hanya makanan modern, bukan hanya makanan kekinian, tapi juga menyajikan makanan khas Nusantara seperti sambal-sambal, ayam, penyet segala macam, dan juga jajanan pasar khas ala-ala daerah seperti masakan Melayu, aneka ragam kue Melayu dan yang lain-lain pastinya. Penggunaan tempu atau koin batok kelapa ini
menjadi simbol kearifan lokal sekaligus edukasi bahwa transaksi bisa dikemas dengan cara yang kreatif dan bernilai budaya. Budaya dan ekonomi saling melengkapi. Ketika masyarakat merasa dekat dengan nilai lokalnya, minat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi pun semakin tinggi. Dengan adanya event seperti ini, penjualan pun semakin meningkat dan produk mereka lebih dikenal oleh masyarakat. Oh, kalau dampaknya ya udah pasti positif ya, karena membantu perekonomian, terus membuat pengalaman-pengalaman, jadi terus kita selalu tahu menu-menu apa yang harus kita sajikan, di mana tempatnya, dan kami selalu berinovasi supaya selalu ada menu-menu baru yang kami tampilkan untuk UMKM. Banyak sekali peningkatan, yang tadinya anggota cuma 1-2, sekarang sudah bisa 5-6. Nah, saya juga nggak mau kalah nih pemirsa. Saya mengunjungi beberapa stan makanan dan minuman, di mana saya membeli tahu kap, minuman segar, dan yang paling banyak pengunjungnya adalah kerak telur yang didatangkan langsung dari Jakarta loh pemirsa. Ya, menurut saya bagus Kak, jadi kayak usaha-usaha kecil gini Kak, orang ini bisa buat penambah hasilan. Sangat penting karena ini untuk membantu masyarakat Kota Pematang Siantar, terlebihnya untuk kemajuan Kota Pematang Siantar. Kalau ada event-event seperti ini pasti akan memperingan ekonomi masyarakat. Mudah-mudahan seperti yang kita harapkan, ekonomi masyarakat Kota Pematang Siantar semakin meningkat. Aulia yang merupakan seorang influencer asal Pematang Siantar mengapresiasi setiap event yang diadakan di Pematang Siantar dan menyebut agar masyarakat selalu mendukung para pelaku UMKM. Mungkin harapannya untuk masyarakat atau misalnya peran penting dalam UMKM itu sebenarnya masyarakat nih. Dan masyarakat tuh excited kalau misalnya kita tuh ada pameran UMKM. Oh, dari pelaku UMKM-nya untuk masyarakat, ya banyak beli jajanan ya pastinya. Dan jajanan yang jual produknya bisa diingat, apalagi ada jajanan Nusantara ya Bang. Jadi kita bisa tahu makanan khas Melayu itu apa. Terus di sini ada makanan Korea juga. Ya daripada jauh-jauh, mending ya makannya di Pasar Nurlela aja. Pematang Siantar bukan hanya tentang rasa, tapi juga tentang cerita. Cerita para pelaku UMKM, cerita budaya, dan cerita perputaran ekonomi yang terus hidup lewat berbagai event kreatif. Nah pemirsa Maragam-Ragam, itulah beberapa kegiatan kita hari ini pemirsa. Di mana tadi kita sempat wawancara beberapa pelaku UMKM dan juga pelanggan di sini, dan juga dari founder Pasar Nurlela ini pemirsa. Dan tadi juga saya sempat membeli beberapa dagangan dari para pelaku UMKM yang ada di Pasar Nurlela ini. Di mana depan saya ini ada tahu gejrot, ini sekitar 4 tempu atau Rp20.000 nih pemirsa. Dan juga ada kerak telur sebanyak 5 tempu ataupun Rp25.000, dan ada minuman tentunya 3 tempu seharga Rp15.000 pemirsa. Coba saya rasa ya pemirsa, bagaimana nih rasa makanan dari para pelaku UMKM yang ada di Pasar Nurlela ini. Agak pedas pemirsa, soalnya tadi saya misalnya memang bilang pedas sih. Saya minum dulu. Luar biasa sekali pemirsa. Dan tadi saya mewawancarai beberapa pelaku UMKM dan mereka mengatakan bahwa bajar-bajar seperti ini memang sangat-sangat mendukung ataupun mendongkrak perekonomian mereka sebagai para pelaku UMKM pemirsa. Dan harapan mereka, pemerintah juga khususnya Kota Pematang Siantar untuk sering-sering nih katanya mengadakan event-event yang nantinya mereka bisa datang event tersebut dan menjajakan
jualan mereka. Dan diharapkan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Pematang Siantar, untuk terus membeli ataupun bertransaksi atau membeli jajanan dari para pelaku UMKM di Kota Pematang Siantar ini. Dengan Anda membeli, Anda juga mendongkrak perekonomian di kota Anda sendiri. Dan tadi kegiatan kita di Pasar Nurlela hari ini. Sampai jumpa di Maragam-Ragam selanjutnya. Bisa masak campur. Berapa lama ini, Bu? Keripik dari singkong mungkin sudah biasa nih pemirsa. Tapi bagaimana rasanya jika keripik dibuat dari bahan-bahan rempah pilihan seperti kunyit dan juga jahe? Dan bagaimana proses produksi dan siapa di balik dari produk ini? Mari ikutin saya di episode Maragam-Ragam kali ini. Ya, keripik kali ini memang berbeda pemirsa. Bukan dibuat dari singkong atau kentang, melainkan dari rempah-rempah yang sering kita temui di masakan atau jamu. Camilan kali ini wajib pemirsa cicipi karena jahe yang diproduksi dipilih langsung dari bahan segar yang berkualitas. Setelah dikupas dan dibersihkan, jahe-jahe ini kemudian diolah dengan cara sederhana, tanpa pengawet, tanpa pewarna buatan. Hasilnya, keripik dengan rasa unik, hangat, dan beraroma khas rempah. Tak hanya enak untuk dijadikan camilan, tapi juga kaya manfaat untuk kesehatan. Dan semua ini berasal dari tangan seorang perempuan yang kreatif dan ulet, Ibu Santi Sihombing, yang telah menjalankan usaha ini dari rumahnya sejak tahun 2023. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada nih di dapur Sanvios untuk berbincang langsung sama ownernya terkait dengan cemilan sehat yang diproduksi oleh Sanvios sendiri. Saya sudah bersama dengan Ibu siapa nih, Bu? Ibu Santi Sihombing. Oke, Ibu boleh diceritakan nih awal mulanya kepikiran bisa memproduksi cemilan ini dari rempah-rempah kayak jahe, kunyit, dan lainnya itu gimana, Bu? Berawal karena dulunya saya sakit-sakitan. Usia 35 sakit gastro sampai kena ke asma. Nah, jadi beralihlah ke sarapan buah dulu awalnya. Sudah 10 tahun kan, usia 40 baru kita sarapan buah. Baru terfikirlah untuk membuat makanan apa yang sehat. Pertama itu black garlic sama VCO. VCO itu apa, Ibu? Virgin coconut oil. Itu minyak kelapa murni. Prosesnya itu tanpa pemanasan. Oh. Asli dari kelapanya. Murni. Nah, sekarang kelapa agak sulit, makanya lagi kosong. Oh, tidak diproduksi untuk sementara. Untuk sementara. Oke, Ibu usia berapa saat ini, Bu? Usia 50 menjalani 51. Jadi untuk penyakitnya itu sudah berapa lama, Ibu? Kita usia 35, tapi perubahan pola makan di usia 40. 40. Jadi 10 tahun sudah sarapan buah. Kita makan-makan yang alami-alami lah. Tak hanya keripik jahe dan kunyit, black garlic atau bawang putih tunggal yang dikenal kaya manfaat bisa membantu menjaga kesehatan jantung, mencegah penyakit gula, asam lambung, resiko kanker, serta dapat meningkatkan imunitas tubuh sebab antioksidan yang terkandung di dalam black garlic ini nih pemirsa. Produk ini juga tersedia di Sanvios ya pemirsa. Awalnya untuk diri sendiri, terus kepikiran juga di masyarakat banyaknya gula-gula buatan, pewarna buatan. Nah, jadi kepikiran lah membuat yang seperti ini. Iya, bisa kita belinya dari organik. Kalau memang dia lagi di organik ada ready yang mudah. Karena masyarakat lebih sukanya yang ini konsumen sukanya yang mudah. Kenapa tuh, Bu? Boleh. Karena mereka makannya pedas katanya. Oh, lebih terasa pedasnya ya? Iya, mereka tidak terlalu suka yang pedas. Dalam satu hari bisa produksi berapa banyak ini, Bu? Karena kita tidak pakai pengawet, kita produksinya kadang 2 kali seminggu aja. Oh, 2 kali seminggu? Iya. Berapa banyak itu? Paling sekali produksi 22 kilo. Oh, 2 kilo. Untuk jahe sendiri atau semuanya, Bu? Untuk jahe. Banyak. Sudah dipasarkan kemana aja nih, Bu?
online kah atau memang ada tempat-tempat Dari khusus? untuk inilah WA, kalau tempat khusus itu masih Dimensi. Oh, Dimensi. Dulu di Keranasda, tapi di Keranasda sekarang udah tutup kan? Udah tutup. Oh, Lagi belum buka lagi lah. Mungkin nanti akan dibuka lagi tuh di Keranasda. Nama dari Sanvios sendiri apa itu arti dan maknanya tuh, Bu? Sanvios ini nama saya sendiri. Oh, Santi Viola Sihombing. oh gitu. Jadi disingkat Sanvios. Nama saya sendiri nih, Sanvios. Berdiri udah dari tahun berapa ini, Bu? Tahun 2003. 2003. 2003 start 2022 antara itu. Oh, sudah hampir 2-3 tahun. 2-3 tahun ya. Oke. Ini buat keripik jahe. Keripik jahe. Untuk bahannya apa saja itu, Bu? Cuma jahe, gula pasir, garam. Garam. Oke, tidak ada bahan pengawet lainnya ya, Bu ya? Gula pasir itu yang jadi pengawet alami. Dari Sanvios sendiri, Bu, produknya apa aja nih yang Bu dihasilkan? Ada black garlic, ada VCO, ada jahe, keripik jahe, keripik kunyit, ada ting-ting, ini yang terbaru ting-ting, sama bandrek. Bandrek. Bandrek ini dari jahe juga, jahe merah. Oh, seperti jahe merah ya, Bu, bentuknya? Iya, itu dari jahe merah dia. Jahe merah, Jahe dicampur aren, dengan gula merah, gula aren. aren, dan rempah-rempah yang lain. Di sini kan lengkap posisinya. Oh iya, ada juga ya. Nah, jadi kita nggak terlalu banyak makan gula pasir. Oh, jadi ini aja Ini dikonsumsi. tinggal seduh, dibawa kemana-mana juga lebih praktis. Oke. Ini sudah ada surat izinnya semua nih produk Sanvios. Ini masih PIRT, nanti sekarang lagi proses buat halal. Cita-citanya ingin masyarakat lebih mengenal produk-produk yang alami, karena lebih sehat. Agak sulit memang memperkenalkannya karena tidak sesuai dengan lidah. Oh iya. Iya, orang lebih memperjuangkan lidah daripada usus. Kalau kita pikirkan lidah itu hanya berapa senti ya? 14 cm. Sementara usus ada 14 meter. Nah, jadi orang masih perjuangannya ke lidah. Jadi pelan-pelan kita ajarkan. Kita ini kan, kita perkenalkan. Setelah dimasak selama kurang lebih 2 jam, keripik jahe siap untuk dikemas. Berbagai olahan Sanvios seperti keripik jahe dan kunyit dijual dengan harga Rp20.000, black garlic Rp100.000, bandrek Rp10.000, dan ting-ting jahe Rp15.000. Dan untuk daya tahan produk ini hingga 3 bulan sejak tanggal produksi. Asalkan disimpan dengan baik dan tertutup rapat ya pemirsa. Nah pemirsa, ini dia nih produk dari Sanvios yang semuanya hasil produknya itu adalah dari bahan rempah-rempah yang biasa kita temukan di dapur nih pemirsa. Yang menarik perhatian saya saat ini adalah saya ingin mencicipi keripik jahe. Seperti apa rasanya? Kita coba icip-icip ya pemirsa. Kita buka dulu segelnya, kita rasakan. Oke. Rasanya manis dan jahenya masih kerasa nih pemirsa, pedasnya, getar-getirnya itu masih terasa. Oke, cukup enak. Selanjutnya kita akan mencicipi, ini dia pemirsa, black garlic atau bawang putih tunggal nih. Banyak manfaatnya nih pemirsa. Seperti apa rasanya? Saya sangat penasaran. Kalau kita buka, aroma bawang putihnya itu kerasa banget. Masih keras banget untuk rasanya. Oke, bentuknya gini nih pemirsa, lembut. Tapi sebelum dimakan kita harus buka dulu nih ya, agar isinya bisa kita makan. Karena saya penasaran, saya icipnya sedikit aja ya pemirsa. Manis dan kenyal-kenyal. Oke, cukup baik untuk kesehatan tubuh kita. Selanjutnya ada ini nih pemirsa, minuman sehat dari kombucha. Nah, kombucha sendiri ini adalah fermentasi dari bubuk teh yang dicampur dengan bunga telang nih pemirsa.
Sebelum diminum kita aduk dulu karena ada bahan di bawahnya seperti ragi. Kemudian kita buka. Sayangnya. Seger. Ada rasa asam-asam dan juga manisnya nih pemirsa. Enak banget. Nah, untuk pemirsa yang ingin mencicipi nih produk dari Sanvios, bisa datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, Kota Pematang Siantar. Saya Sakinah Hairia beserta kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Maragam-Ragam selanjutnya.